kebutuhan untuk istirahat, sehingga tidur itu tidak diharamkan. Kalau misalnya haram, semuanya menjadi gila, semuanya menjadi stres, semuanya menjadi linglung. Kenapa? Kurang tidur. Tapi Allah jadikan tidur adalah sebagai hal yang mubah. Tapi jangan sampai kita banyak tidur. Boleh kita tidur, tapi jangan banyak tidur. Para salafun saleh, para ulama, para kiai, para habaib, mereka itu menjadikan tidur mereka itu suatu bagian yang khusus. Mereka memiliki jadwal, memiliki waktu di mana ada waktunya mereka tidur. Tapi tidurnya mereka tidak sama dengan tidurnya kita. Kalau misalnya tidurnya mereka penuh dengan adab, penuh dengan akhlak, penuh dengan tata cara, penuh dengan waktu yang telah terbatas. Sampai-sampai guru kami itu Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, beliau itu memiliki salah satu istiqomah yang luar biasa. Beliau itu semangatnya luar biasa. Sampai-sampai tidak ada satupun waktu yang terlewat dari beliau kecuali beliau itu ingin memaksimalkannya dengan sebaik-baik mungkin. Sehingga beliau tidak ingin banyak tidur, itu tidak ingin. Pengennya bangun buat hal yang manfaat, buat hal Allah ridho, buat hal yang mendekatkan beliau dengan Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga beliau itu kalau sudah jam 10 tidur itu beliau. Tidak main HP, tidak ribut ini, tidak ribut itu, tidur. Kalau sudah jam 2 alarm bunyi. Wa subhanallah, alarmnya itu bukan sama kayak kita. Kalau kita kan alarm bunyi dimatikan, tidur lagi. Tapi kalau misalnya beliau alarm bunyi bangun tahajud, bangun, tidak tidur lagi, dan alarmnya itu kerasnya luar biasa. Sampai-sampai anak beliau itu Al-Habib Segaf, itu beliau mengakui kalau misalnya alarm itu sudah bunyi, itu bunyinya itu seru makhluk kedengaran semuanya. Saking apanya? Besarnya, kerasnya suara itu alarm. Nah, oleh karenanya ini orang soleh itu mereka kalau misalnya tidur, mereka tahu waktu ketika mereka tidur. Gak mereka jadikan setiap waktunya tidur dan tidur. Mereka bikin alarm dan alarmnya pun dimanfaatkan, bukan hanya dihidupkan saja terus dimatikan terus tidur lagi. Tapi kalau sudah bunyi alarm bangun. Nah, itu di antara sifatnya salah seorang orang soleh. Oleh karenanya Imam Al-Ghazali beliau itu menjelaskan kepada kita tentang bagaimana sih adab-adab ketika seorang itu bangun tidur. Ada adabnya. Jangan ketika bangun tidur moro-moro makan. Tidak tahu tangannya ini sudah kemana, tidak tahu. Garuk pantatnya atau garuk pahanya atau garuk tengah-tengahnya, tidak tahu. Bangun langsung makan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bangun langsung apa? Lihat HP kadang-kadang. Yang dilihat HP. Yang dibuka apa? WA. Yang dibuka Facebook. Yang dibuka Instagram. Tidak zikir, tidak baca doa, tidak sholat, tidak apa. Ini bukan adab yang baik. Imam Ghazali menjelaskan di sini. Beliau mengatakan, "Fa idza stayqadta minan naum fajtahid at-tastayqidha qabla tulu'il fajar." Yang pertama, kalau misalnya engkau itu bangun dari tidur, maka usahakan dirimu itu kalau misalnya bangun, maka kalau bisa sebelum munculnya fajar. Sebelum munculnya fajar itu maksudnya sebelum subuh. Masih ada waktu di mana di situ ada sholat tahajud. Karena memang ya, di antara syaratnya seseorang itu melakukan sholat tahajud itu dia itu tidur terlebih dahulu setelah sholat isya.
Kalau misalnya dia sholat isya tapi belum tidur, maka tidak dianjurkan bagi dia untuk melakukan sholat tahajud. Syaratnya apa? Tidur dulu, sholat isya dulu, kemudian tidur, walaupun sebentar, 5 menit kesirap sudah, dia itu sudah di alam lain misalnya, kemudian bangun, boleh bagi dia untuk melakukan sholat tahajud. Dan tahajud memiliki keutamaan yang sangat besar, yang mana di antara kesenangannya para aulia, cita-citanya para aulia, mereka itu senang untuk hidup di muka bumi ini karena ada suatu malam yang di situ mereka bisa ibadah sama Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Di antaranya mereka melakukan sholat tahajud. Sehingga ketika seorang itu hendak bangun dari tidurnya, maka hendaknya dia itu bangun sebelum subuh. Sehingga yang di sini nih, yang merasa kalau misalnya tidur seperti orang mati, dibanguni tidak bisa, dikasih toa tidak bangun, dikasih alarm dipateni mana. Kalau misalnya di sini masih merasa gitu, kita rubah. Kita bangun sebelum subuh. Ketika bangun setelah sebelum subuh, kemudian apa? Wal yakun awwala ma yajri ala qalbika wa lisanika dzikrullah ta'ala. Dan kalau misalnya kita sudah bangun itu, jangan HP yang dilihat, jangan kita kemana-mana pikiran kita, tapi pertama yang keluar dari lisan kita dan yang keluar dari hati kita adalah kita zikir sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Ketika seorang itu yang diingat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, disitulah keberkahan itu akan dia dapatkan. Karena kenapa? Karena pada hakikatnya ketika seorang itu tidur, maka dia itu dikatakan oleh para ulama bahwasanya seakan-akan dia itu sudah setengah meninggal. Nyawanya itu sudah di alam lain, sudah bukan pada dirinya. Sehingga apa? Kalau misalnya tidur, kenapa sih kita ini kadang-kadang mimpi fulan, mimpi fulana, atau mimpi ini, mimpi itu? Kenapa? Karena kita di alam lain. Ketika kita di alam lain, pada saat itu arwah kita itu berkeliling. Ketika kita di mimpi kita bertemu dengan seseorang, pada saat itu arwah kita itu bertemu dengan seorang itu. Ya mudah-mudahan aja mimpinya bukan ketemu mantan. Kan gitu. Mimpinya mimpi Rasulullah, mimpinya mimpi aulia, mimpinya mimpi orang soleh. Sehingga apa? Arwahnya itu keliling ke dalam arwahnya para aulia, para orang soleh, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ketika seorang itu sebelum tidur dianjurkan apa? Doa yang baik, niat yang baik ketika tidur. Misalnya apa? Ketika sebelum tidur mimpinya doanya apa? Bismikallahumma ahya wa bismika, dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu ya Allah aku juga meninggal. Sehingga apa? Segala apa yang terjadi kepada kita, mau kita hidup, mau kita mati, semuanya atas ketentuan dan takdirnya Allah. Ketika tidur, kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Dan dianjurkan lagi para ulama, ketika hendak tidur maka pikirkan. Kalau misalnya kita ingin mimpi yang baik, pikirkan dengan hal-hal yang baik. Ketika ingin tidur, ingin bertemu Nabi, pikirkan Nabi Muhammad, sifatnya Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad, aktivitasnya Nabi Muhammad. Sehingga ketika kita sering memikirkan hal-hal yang positif, khususnya memikirkan Nabi kita Muhammad, di situ nanti tidur kita itu akan bertemu. Kenapa? Karena kadang-kadang pikiran yang kuat itu akan menjadikan hasil kepada diri kita semuanya, baik dalam keadaan tidur maupun dalam keadaan nyata. Sehingga kita akan tahu kebanyakan orang sakit itu dari mana asalnya? Dari pikiran.
Orang bisa sampai stroke itu gara-gara pikirannya sangat-sangat banyak. Akhirnya apa? Stroke. Makanya apa? Kalau misalnya hidup itu enjoy aja. Maksudnya apa? Woles saja. Jangan dipikir berat-berat, jalani aja kehidupan ini dengan santai. Toh yang berlaku pada diri kita itu semuanya atas takdirnya Allah. Kita cuma usaha, kita cuma keluar mencari uang dan menjalani kehidupan, selebihnya apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Aman Pak dari stroke, aman dari penyakit, sehingga ketika seorang itu tidur pengen mimpi yang baik, pikirkan yang baik, dan kita doa yang baik dengan adab yang baik, sehingga apa? Disitulah kita akan mendapatkan hakikat nikmatnya kita tidur. Sehingga para aulia itu ketika mereka tidur mereka senang. Kenapa? Ketika mereka ingin tidur, maka mereka menyiapkan diri mereka untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad di dalam mimpi mereka semuanya. Sehingga kita nih yang masih mimpinya Doraemon, Doraemon, terus satu lagi Superman mungkin. Kita ini nih, mari ketika tidur usahakan yang kita pikir Rasulullah, yang kita kangeni Rasulullah. Sehingga apa? Nabi itu muncul dalam mimpi kita. Sampai pernah ada salah seorang santri, dia itu madu sama kiainya. Kiai Al-Fakir ini pengen jumpa sama Nabi, pengen Al-Fakir ini ketemu sama Nabi dalam mimpi Al-Fakir. Mungkin Kiai, ada suatu amalan yang saya lakukan yang saya ini bisa untuk mimpi Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Kalau kamu pingin mimpi Nabi? Iya, saya pingin mimpi Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Disuruh makan yang banyak. Makan. Dan makannya subhanallah, yang lemak-lemak. Biasanya kalau yang lemak-lemak itu kalau nggak dikasih air, hausnya luar biasa. Nah itu setelah makan kiainya udah ada pergi, nggak dikasih minum. Itu kalau misalnya kita mungkin sudah mangkel gitu kan ya. Dikasih makan, nggak dikasih nggak dikasih minum. Sama kayak misalnya orang itu dikasih bensin tapi nggak dikasih uang, mangkel. Akhirnya apa? Ketika mangkel, santrinya itu kok dikasih minum sama kirinya. Ini amalan apa? Katanya seorang santri itu. Akhirnya dari saking hausnya itu sampai kesirep, ketiduran. Ketika tidur mimpinya apa? Mimpinya air. Kenapa? Yang dipikir adalah air. Akhirnya bangun, subhanallah, aku mimpi air ya? Kok gak mimpi Nabi? Ya apa sih ini kiai ini? Saya minta amalan mimpi Nabi, dikasih makan kok tidur malah mimpi air. Ngadu itu santri ke kiai, apa? Aku pengen mimpi Nabi. Iya. Loh, kamu tadi malam gak mimpi Nabi? Tidak, kiai, mimpi apa? Mimpi air. Lah ini apa yang kau pikir ketika sebelum tidur? Ya pikir air, kiai. Saya gak dikasih air, makan banyak, lemak segala macam. Akhirnya apa? Nah ini kamu salah. Kamu pingin mimpi Nabi, tapi yang dipikir bukan Nabi, tapi air. Jadinya begitu. Mimpinya adalah mimpi air. Coba yang kau bayangkan adalah Nabi, sifatnya Nabi, akhlaknya Nabi. Lama-kelamaan engkau mimpinya adalah Rasulullah. Begitu ya. Mimpi tidur itu aslinya nikmat bagi orang soleh. Tapi juga ada sebuah hal yang tidak mengenakan bagi orang-orang yang tidak memiliki tahu di dalam ilmu yang Rasulullah SAW. Oleh karenanya Imam Ghazali beliau mengajarkan kepada kita, ketika kita bangun dari tidur kita, maka hendaknya kita itu bangun sebelum subuh. Sehingga apa? Kita bisa sholat tahajud. Kemudian kita mungkin ada selang-selang waktu menunggu subuh, kita baca Al-Quran, zikir sama Allah, salawat sama Rasulullah, sampai sholat, sampai azan subuh. Kemudian kita sholat jamaah subuh. Kemudian ketika bangun, kita baca doa bangun tidur. Jangan biasakan ketika kita bangun yang kita lihat HP. Bahkan dikatakan oleh para ulama, dianjurkan ketika seorang itu bangun tidur,
maka dianjurkan oleh para ulama hendaknya dia itu memakai siwak ketika bangun tidur. Kenapa? Karena di situ banyak suatu kesehatan yang akan menghasilkan ke dalam tubuh kita. Karena air liur yang baru bangun tidur, sisa-sisa air liur itu ketika kita siwak kemudian kita telan, itu memiliki banyak vitamin. Nah, para dokter itu kenapa sih kalau bangun tidur itu suruh minum? Kan kalau misalnya bangun tidur suruh minum, kenapa? Untuk menelan air liur ini yang ada dalam mulut kita itu untuk apa? Kita minum. Nah, kalau mau nyoba silakan. Asal air liurnya jangan sampai keluar mulut itu. Kalau sudah keluar air mulut jangan dimasukkan lagi. Akhirnya apa? Kompros. Kayak tisu aja. Kalau di dalam nggak ada masalah. Oleh karenanya apa? Kalau misalnya mau tidur sebelum subuh, kemudian ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya bagaimana? Ada yang tahu? Doanya bagaimana? Alhamdulillah. Ada yang jawab cuma satu. Berarti bangun tidur ini bukan baca doa ya. Hafil semuanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dirubah sekarang. Bangun tidur doanya apa? Alhamdulillah illadzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Hafal semua? Insyaallah. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Artinya apa? Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan aku. Ba'dama amatana, setelah aku meninggal. Wa ilaihi nusyur, dan kepada Allah lah aku akan dibangkitkan. Nah, oleh karenanya ini Imam Ghazali beliau memberikan doa kepada kita lengkap. Beliau memberikan kepada kita doa yang lengkap. Doanya bagaimana? Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal 'azamatu was sultanu lillah wal 'izzatu wal qudratu lillah. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma inna nas'aluka an tab'asana fi hadzal yawm ila kulli khair wa na'udzu bika an najtariha fihi su'an aw najurrahu ila muslimin aw yajurrahu ahadun ilaina. Nas'aluka khairal yawm wa khairal ma fihi wa na'udzu bika min syarrihi wa syarri ma fihi. Kalau misalnya ngafal yang ini setahun tidak ada yang ngafal. Tapi kalau misalnya baca di depannya saja Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, insyaallah 5 menit hafal semuanya. Kecuali kalau misalnya otaknya memang error, banyak pikiran salbut kalau kata orang Madura. Jadi yang susah mau ngafal, yang dipikir utang, jangan bayar utang. Dengannya ketika bangun tidur doanya bagaimana? Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian pakai baju. Nah, ini nih kebiasaan yang nggak pakai baju kalau tidur, pakai baju ketika bangun tidur. Dan niatkan ketika pakai baju itu dengan niatan yang baik. Ketika pakai baju, ya Allah, saya niat dari pagi hari sampai malam hari niat untuk mencari ridha Allah. Saya niat bekerja untuk mencari yang halal. Saya niat untuk menyenangkan orang tua. Saya niat untuk menunaikan kewajiban. Saya niatkan yang banyak, sehingga apa? Berkat niat kita Allah bantu kita untuk melakukan kebaikan. Kata Al-Imamul Junaid, beliau itu mengatakan man fataha ala nafsihi
baba niyatin hasanatin fatahallahu lahu sab'ina baban min abwabi taufiq. Beliau mengatakan, siapa orang yang dia itu berniat di dalam dirinya satu niatan kebaikan, kayak tadi ketika pakai baju niatan mencari ridhonya Allah, pakai baju niatannya menutup aurat. Ini kata beliau, satu niat yang baik saja kita tancapkan pada diri kita, kata beliau, Allah akan buka pintu taufik sebanyak 70 kali di dalam dirinya. Taufik itu sebuah hal yang mahal. Sampai-sampai Allah katakan dalam Al-Quran, cuma sekali dalam Al-Quran, yang mana Allah berfirman, wa ma taufiqi illa billah. Tidaklah aku melakukan apapun kecuali semuanya adalah taufik dari Allah. Sehingga taufik adalah sebuah hal yang mahal yang Allah turunkan kepada ke muka bumi ini. Sehingga caranya agar kita mendapatkan taufik, niatkan dengan niatan yang baik. Sehingga apa? Allah bantu kita untuk melakukan kebaikan, sehingga kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya begitu adabnya ketika tidur itu cuma gitu. Bangun sebelum subuh, kemudian bangun baca doa, kemudian pakai baju niat dengan niatan yang baik, yang banyak, sehingga kita dibantu untuk melakukan kebaikan. Oleh karena mudah-mudahan ya kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa, beriman, soleh, dan kita mengamalkan ilmu kita, dan ilmu kita dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.